Lebih baik bertato tapi sholat daripada tidak bertato tidak sholat. Sebenarnya gini, kalau untuk masalah malu itu nanti akan kalah dengan niat yang kuat gitu. Justru dia akan lebih malu kalau tatonya kelihatan. Kami dari Rehabati bekerjasama dengan rekan-rekan komunitas dari Brave, Kudus Surani Hijrah, ada dari Dawam Sebagai dari ACT, dari Pemuda Al-Hidayah, Para juga. Jadi kita ingin memberikan sumbangsih kepada negara ini, lebih-lebih bagi agama, untuk memberikan menjembatani bagi mereka yang ingin berhijrah. Hapus tato itu mungkin tidak sesuatu yang urgen, karena secara fikih pun masih dibolehkan. Tapi untuk memaksimalkan ikhtiar kita untuk menghapuskan sisa-sisa dari jahiliyah yang pernah kita lakukan, insya Allah ini sebagai salah satu ikhtiar yang diperbolehkan, insya Allah. Gitu. Ada berapa peserta untuk hari ini? Hari ini ada kurang lebih 30 orang. Ini batch yang kedua. Nah, insya Allah tiap bulan kita untuk mengadakan seperti ini. Berapa lama tuh? Ini kalau kita Rehabati baru kedua, untuk brief mungkin yang kelima. Untuk brief yang kelima. Untuk yang penghapusan tatonya bagaimana nanti? Kita pakai laser, dibantu oleh dari komunitas Dawam dari Semarang. Kita pakai laser, karena laser itu 21 hari baru bisa. Jadi tiap bulan mungkin kita adakan, karena hapus tato tidak bisa sekali, bisa 2, 3 sampai 10 kali tergantung dari ketajaman tintanya, terus warna-warni dari tinta itu, lebih berwarna merah, kuning, hijau lebih lama. Ada dampak atau efek dari itu nggak usah? Ada mungkin kulit agak sedikit kayak kebakar gimana itu kasih itu. Tapi masih tetap membekas nantinya atau seperti apa Pak? Insya Allah ada yang itu tergantung tatunya itu deh. Lebih dalam ya mungkin lebih membekas, tapi kalau enggak ya bersih, insya Allah. Ini gratis ya? Alhamdulillah banyak donatur yang membantu kita. Ya semoga Allah mudahkan, insya Allah. Ini ada syarat khusus Pak untuk peserta? Syarat khusus pertama harus berhijrah. Kedua harus hafal surat Ar-Rahman. Ya. Kalau tidak hafal, sehafalnya. Kalau tidak hafal, suruh baca. Tidak baca, tidak bisa baca, tidak bisa sholat, tidak bisa. Yang penting niat berhijrah, insya Allah kita layani. Ustaz, kalau hari ini mungkin tidak bisa ikut, apakah ada kesempatan mungkin datang kemana gitu Ustaz? Ya itu kalau kita tiap bulan, insya Allah. Kalau kita tiap bulan. Di Kudus ya? Di Kudus, ya insya Allah dari kita. Ada di ACT di Pati kemarin. Nah, nanti tidak tahu nanti di Jepara ada atau tidak. Insya Allah nanti berkelanjutan. Insya Allah berkelanjutan. Hari ini peserta 30 orang untuk hari ini. Kita batasi 30 orang karena kapasitas mesin. Biasanya sih 2 hari, Sabtu Minggu untuk 50 orang. Selain metode laser, apakah ada pakai metode lain? Enggak, kita hanya laser saja. Hanya laser saja. Alasan para peserta untuk menghapus tato apa? Macam-macam. Ada yang
ingin menghilangkan masa lalunya, ada khusus untuk menghilangkan mantan tidak bisa. Selain itu ada alasan lain? Enggak. Biasanya ya ada yang ingin nikah, ingin bekerja, gitu. Tapi intinya dia sudah ingin taubat dan berhijrah, gitu aja. Sebelum tato mereka diruqyah dulu atau gimana? Kalau di sini iya. Kalau di sini tadi pakai ruqyah. Di ruqyah dulu. Jadi jasmaninya, rohaninya dikuras dulu, wewe dikit. Nah, setelah itu jasanya ditato. Tujuannya apa sih Pak? Kalau mungkin ada ruqyah dulu itu? Begini, jadi biar dia itu lebih mantep untuk motivasinya lebih kuat. Kita harus sentuh hatinya gitu. Kita sentuh hatinya. Kalau sekedar hanya motivasi, tapi kalau tidak ada siram rohani kurang ces gitu lah. Keutamaan hapus tato sendiri dari segi agama itu seperti apa? Begini, kalau dari segi fikih itu insya Allah ya ada yang bilang tidak apa-apa, ada bilang yang tambah menyakiti begitu. Ya kita memaksimalkan ikhtiar aja. Yang siapa yang mau saja, monggo, kalau enggak tidak masalah. Pak, nama lengkapnya? Saya Indra Gunawan Indra Gunawan. dari daerah Pati. Kalau ada pernyataan yang kalau ada tato sholatnya tidak sah, penjelasannya gimana? Ya memang ada fikih itu airnya tidak bisa masuk, ya toh. Tapi bagaimana lagi? Lebih baik bertato tapi sholat daripada tidak bertato tidak sholat. Nah itu kayak mas belakang. Tidak tatoan tapi tidak sholat. Mending bertato tapi sholat. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Saya juga tidak paham karena bukan ahli fikih. Cukup, ada lagi? Terima kasih. Ini sebagai dengan Rehabati. Ketua. Iya, mudir Rehabati Kudus. Ketua berarti. Iya, mudirnya. Mas, untuk kuota hari ini tadi total berapa Mas? Untuk kuota hari ini sih tadi terakhir 28, mungkin kurang lebih 30 gitu. Itu ada yang putri juga? Ahwat ada, perempuan ada, namun mungkin perempuan yang tatonya sebatas di sini lah gitu. Karena kalau yang di dalam kita belum ada terapis yang ahwat, kecuali kalau di Semarang. Kalau di Semarang sudah ada. Jadi kalau misalnya tatonya di bagian tubuh yang di dalam itu ada terapis ahwat sendiri, Semarang Salatiga. Tapi kalau Jepara, Pati sama Kudus kita belum punya. Kita juga sedang mengkader, katakanlah mengkader relawan-relawan hapus tato yang ahwat. Itu karena dari permintaan sendiri beberapa juga ada ahwat yang ingin tatonya dihapus begitu. Iya, makanya kan mungkin banyak pertanyaan masyarakat bahwa dari kalangan wanita ini juga menghapus tato, tapi Betul. mungkin malu ya. Malu dan Mungkin lain sebagainya. sarannya gimana Mas? Oke, sebenarnya gini, kalau untuk masalah malu itu nanti akan kalah dengan niat yang kuat gitu. Justru dia akan lebih malu kalau tatonya kelihatan. Maksudnya malu juga akan nanti kalau menghapusnya itu nanti masih bingung terapisnya bagaimana, terus Oh, oke. Ya. mungkin ada penjelasan. Oke, memang kalau untuk di lokal sini di Pati, Kudus dan Jepara kita masih mencoba untuk mencari terapis-terapis ahwat. Jadi ditunggu aja nanti. Ya insya Allah nanti kalau kita sudah ada, kita kasih kabar, kasih info, biar yang peserta yang ahwat biar nggak ragu lagi, nggak malu lagi. Karena kemarin kami pun di Pati itu ada peserta ahwat, ada 2 orang, dan itu mereka memang sudah ingin sekali tatonya dihapus. Kemarin yang menghapus itu terapis yang laki-laki, terapis ikhwan. Namun itu pun juga
tatonya itu di lengan lagi, di lengan yang bawah. Karena kalau di lengan yang atas pun kita juga nggak berani karena itu maksudnya sudah aurat ya. Dan kita pun juga pakai sarung tangan, jadi nggak bersentuhan secara langsung. Untuk yang melakukan proses anestesi salep dan juga alkohol kemarin itu juga suaminya gitu. Jadi terapis itu hanya pegang alatnya aja sambil ini juga nggak bersentuhan secara langsung gitu sih. Jadi aman lah gitu. Sementara ini ya ke Semarang gitu ya. Harus ke Semarang ataupun Salatiga, terapis akhwatnya yang ada gitu sih. Nama lengkapnya? Kalau saya Anan, saya ikut Anan dari ACT Padian.